Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konco sedulur sejagat raya, baik di dunia maya nyata maupun goib. Oke, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam segala urusan kita. Oke, kali ini saya akan membagikan pengertian mengenai beton bertulang untuk sebuah bangunan. Jadi beton bertulang adalah sebuah material yang menggabungkan dua bahan, beton dan tulangan baja, di mana beton yang memiliki kekuatan elastisitas rendah dan tulangannya memiliki kekuatan dan elastisitas tinggi, sehingga beton menjadi lebih kuat, lebih elastis. Biasanya tulangan terbuat dari baja dan ditanam di dalam beton sebelum beton tersebut dipasang. Nah, ini contohnya ada di yang masih saya kerjakan ini. Hal ini umumnya dilakukan untuk menahan tegangan pada daerah tertentu yang dapat menyebabkan keretakan atau kegagalan struktural. Ini karena kita posisi tanahnya itu ada tebingnya yang di belakang sana, terus samping juga tebingnya kita menggunakan beton bertulang dengan balok ring slope dan tiang kolom praktis. Jadi beton bertulang modern mengandung berbagai macam bahan penguat seperti baja, polimer, atau material lainnya. Baik dengan tulangan atau tidak, beton bertulang juga dapat mengalami tekanan permanen sehingga meningkatkan sifat-sifat struktur bangunan ketika dikenakan beban. Jadi agar konstruksi yang dihasilkan kuat, elastis, dan tahan lama, material untuk tulang harus memiliki kekuatan yang tinggi, elastisitas yang tinggi, mampu menempel beton dengan baik, tahan panas dan tahan korosi, dan tekanan yang berkelanjutan. Beton bertulang banyak dipakai dalam sebuah konstruksi sebagai pelat, dinding, balok, pilar, pondasi, dan lainnya. Beton bertulang dapat dipasang melalui dua cara, yaitu dicetak terlebih dahulu, atau yang biasa disebut itu precast, bro. Baru yang modern itulah yang kayak beton precast yang seperti apa itu, lantai daknya itu langsung precastan semua, ntar kita pesen tinggal pasang kraket di jadi itu sistem struktur precast yang sangat modern. Tapi kali ini karena saya menggunakan teknik ini karena posisi tanah itu sampingnya tebing, belakangnya tebing, jadi lebih aman menggunakan sistem beton bertulang seperti ini, cor manual lah. Jadi jangan salah bro, kita harus merancang bro, dan penerapan sistem lantai yang paling efisien adalah kunci untuk menciptakan struktur bangunan yang optimal. Perubahan kecil dalam desain sistem lantai akan berdampak pada biaya bahan, jadwal konstruksi, kekuatan, biaya operasi, tingkat hunian, dan penggunaan dari bangunan. Tanpa penguatan, membangun struktur modern dengan material beton tidak mungkin dilakukan. Terkadang beton juga bahasanya itu terkadang beton bertulang gagal karena kekuatan yang tidak memadai yang menyebabkan kegagalan mekanis, atau karena pengurangan daya tahannya, korosi, pembekuan, atau pelelahan,
lelehan, maksudnya dapat merusak beton bertulang yang dirancang dan dibangun dengan buruk. Jadi perhitungan dulu bro sebelum kita membangun, karena akan berdampak masa panjang. Kita harus hati-hati, diperhitungkan, jangan asal bangun terus kita harus menggunakan besi tulangan yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Saat ini saya menggunakan besi tulangan yang ukurannya itu D10 full SNI. Untuk cincinnya juga D6 standar nasional juga. Jadi untuk kawan sedulur semuanya yang masih belajar, jangan terburu-buru membuat keputusan, karena struktur itu adalah bangunan yang fondasi utama untuk ketahanan bangunan berkelanjutan. Jadi kita tadi sudah mengaduk beton dengan tingkat kerasnya itu kita mengambil yang K300 supaya mending keras lah. Kita menggunakan obat cor Sika, terus semen PCC dari merek apa tadi itu enggak, kurang tahu, kayaknya tadi merek Gresik, saya belum cek anunya, lupa karena yang ngaduk temen. Jadi menurut standar nasional Indonesia itu definisi dari beton adalah campuran antara semen Portland, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan dengan membentuk massa padat. Beton biasanya digunakan sebagai bahan baku konstruksi dalam konstruksi bangunan seperti rumah tinggal, apartemen, jalan raya, jembatan, bendungan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Kalau untuk mengenai beton, ada yang disebut dengan mutu beton. Mutu beton adalah pertanda dari kualitas atau kekuatan karakteristik bentuk yang biasanya ditunjukkan dengan satuan angka dan huruf seperti K dan FC. Perbedaan pertama, mutu beton K adalah perhitungan kuat beton dengan menggunakan perhitungan satuan kilo cm persegi. Itu kalau K300 itu daya tekannya itu 300 kilo per cm persegi. Sedangkan dengan mutu beton yang menggunakan istilah FC adalah perhitungan beton dengan berkekuatan dengan satuan MPa. Satuan MPa itu biasa dipakai di gedung-gedung berlantai seperti gedung pencakar langit. Itu biasanya menggunakan beton yang mutunya itu FC. Terus ada pengecekan laboratnya juga. Oke, sekian dari saya info mengenai beton bertulang, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel Galeri Proyek Multimedia agar selalu berkembang, memberikan motivasi kepada tukang batu, tukang proyek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.